Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bastory. Yang berbeda pada hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan kesehatan yang mana nanti di 29 Oktober nanti diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Nah Tribuners, World Stroke Organization juga telah menetapkan satu tema untuk memperingati Hari Stroke Sedunia ini, yakni Save Precious Time. Nah, Save Precious Time ini diartikan sebagai menggunakan waktu seminimal mungkin untuk bisa mengecek ke dokter jika merasa ada gangguan-gangguan dengan yang namanya stroke ya. Nah, Tribuners, untuk kalian yang sedang bergabung di layar monitornya, saat ini kita live di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage, dan kalian bisa bergabung di sana untuk bertanya maupun sharing seputar dengan kesehatan yang kalian rasakan di tubuh kalian terkait dengan tema yang bakal kita bahas pada sore hari ini, yakni waspada hipertensi bisa berujung stroke. Tribuners sudah menghadirkan narasumber kami yang langsung aja kita sapa, karena kalau saya solo ngomong di sini nanti akan kemana-mana lagi ya. Kita langsung sama ahlinya saja, ada para dokter di sini. Kita kenalan dulu Tribuners. Di samping kiri saya ada Dr. Ivan Ruspana, spesial bedah saraf. Dan juga di sebelah kirinya ada Dr. Ruth Grace Aurora, spesial jantung dan pembuluh darah. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Baik dan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau menyanggupi undangan kami untuk bisa ngobrol di Tribun Bastory untuk sore hari ini ya. Tribuners, saya mau mengingatkan kembali ke kalian yang gabung di layar monitornya, baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage, bisa bergabung di comment section-nya. Bertanya seputar dengan tema kesehatan yang bakal kita bahas kali ini, yaitu hipertensi. Bisa jadi ya ini mengakibatkan stroke. Namun selebihnya nanti kita akan bertanya dengan Dr. Ivan dan juga Dr. Grace terkait dengan hal ini. Namun sebelumnya nih, seperti yang saya baca nih ya dok ya, kalau salah satu penyebab terjadinya seseorang mengalami stroke itu adalah hipertensi. Nah, sebelum kita masuk ke sana lebih jauh, mungkin lebih boleh dijelasin ke Tribuners dan saya juga sebenarnya apa sih hipertensi itu? Iya. Ke Dr. Grace dulu nih, silakan dok. Jadi hipertensi atau yang sering kita kenal sebagai darah tinggi itu artinya didapatkan pengukuran tekanan darah atau tensi di atas 140/90, di mana pengukuran tekanan darah itu sudah dilakukan 2 kali dalam periode waktu yang berbeda. Jadi patokannya angkanya bahwa harus di atas 140/90. Berarti angka tadi ya perlu diwaspadai ketika seseorang tensi darahnya dan berada pada angka itu 140/90. Di atas 140, betul sekali. Oke, ini perlu diwaspada Tribuners. Nah, boleh dijelaskan lebih jauh lagi kenapa sih dengan tensi darah 140/90 di atas itu seseorang tuh langsung didiagnosa terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi itu? Oke, jadi hipertensi ini sering dikenal sebagai silent killer. Jadi dia tidak ada gejala biasanya. Jadi kalau sudah ada gejala tuh tekanan darahnya tuh udah bisa lebih tinggi atau bahkan sudah ada komplikasi. Komplikasinya itu bisa mulai dari kepala ya, bisa di otak, bisa di mata, bisa di jantung atau di koroner, di ginjal, dan lain-lain gitu. Berarti kemana-mana ya. Meskipun mungkin seseorang seperti yang tadi dokter bilang bahwa seseorang tidak merasa bahwa dia ini terkena hipertensi karena tidak ada gejala yang berarti yang terlihat secara atau dirasakan begitu ya. Betul, tidak berasa sama sekali. Oke. Lalu yang tadi memang harus diwaspada ketika di tensi 140 sama per 90 tadi ya. Iya. Adakah memang ya kalau orang aduh pusing-pusing nih darah tinggi nggak sih itu? Nah itu gejalanya nggak khas, nggak spesifik ya, udah pasti misalnya pusing atau tegang di belakang leher udah pasti hipertensi, enggak. Atau bahkan dia nggak ada keluhan, cuman dia mau vaksin COVID, harus di screening tensi, ketahuan tensinya 160/100 gitu. Tapi kembali lagi tadi per arti dari darah tinggi atau hipertensi harus minimal 2 kali pengukuran di waktu yang berbeda. Jadi ketika diulang terus ternyata tensinya di atas 140/90, kita bisa sebut sebagai hipertensi atau
darah tinggi. Pantesan kalau Tribuners bisa flashback di masa-masa kita pertama kali vaksin begitu ya, harus dites dulu tekanan darahnya. Jika lebih dari 140/90 disuruh apa ya, beristirahat untuk beberapa menit untuk melakukan pengecekan yang kedua kalinya. Betul. Gitu ya. Oke Tribuners, jadi kalau kalian kesakit kepala itu belum tentu darting ya, jangan salah-salah diagnosa diri sendiri. Oke, Tribuners, saya mau ke Dokter Ivan nih, karena Dokter Ivan ini merupakan dokter spesialis bedah saraf ya. Kita mau mensinkronkan ini yang disebutkan dengan salah satu penyebab dari stroke itu sendiri, yaitu hipertensi. Apakah statement ini benar dan bagaimana sih sampai seseorang itu bisa, yang tadinya hipertensi bisa terkena stroke? Ya, jadi stroke itu sebenarnya secara garis besar itu terbagi atas dua ya. Jadi ada namanya stroke iskemik atau penyumbatan, dan stroke hemoragik atau stroke yang pecah pembuluh darahnya. Nah, pada stroke-stroke yang pecah pembuluh darah itu 85% penyebab utamanya dari hipertensi. Gitu. Berarti begitu menjalani perawatan ya si penderita hipertensi tadi, dan dalam masa itu ataupun tanpa diketahui seperti yang tadi dokter bilang, tiba-tiba jatuh atau apa gitu ya, dan setelah diselidiki ternyata penyebab utamanya adalah pembuluh darah yang tadi pecah itu ya. Sejauh ini selama berkarir menjadi dokter, entah karena saya tahu baru 2 bulan kan, ya ampun ya, di tempat lain mungkin ya, mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Iya, jadi kalau untuk stroke hemorrhagic stroke yang perdarahan itu memang 85% itu penyebab utamanya adalah dari hipertensi. Gitu. Jadi pasien akan datang biasanya saat masuk ke IGD, kadang masih sadar diri ataupun sudah tidak sadarkan diri. Kita scan, rupanya terjadi pendarahan di otaknya, dan 85% pasti kasus pasien diikuti dengan tensi yang tinggi. Sampai 200-an sistem. Wow, kalau sampai 200-an itu tingkat apa ya? Nanti penyembuhannya nanti kita akan ngomong lagi, tapi saya oke, ada ternyata orang yang memang tidak menyadari tentang hipertensi itu sendiri ya. Dan ketika menjalani perawatan ataupun sesuatu amit-amit udah terjadi, baru diketahui bahwa penyebabnya adalah hipertensi, Tribuners. Lalu untuk masih tentang stroke nih dok, bagaimana untuk masyarakat lebih paham, istilahnya apa ya, bukan mendiagnosa diri sendiri, tapi setidaknya menyadari bahwa apa yang terjadi pada tubuh kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mengenali bahwa kita itu mengalami stroke? Ya, kalau untuk tanda-tanda awal biasanya pasien akan mengalami kelemahan sebelah badan biasanya. Sebelah badan, atau mulutnya mencong ke sebelah, atau ngomongnya cadel, ya. Dalam tingkat lebih lanjut, biasanya pasien akan diikuti dengan nyeri kepala hebat, mual muntah, gitu. Kalau sudah ada gejala seperti itu, segera bawa diri ke emergensi terdekat, IGD terdekat. Baik, saya mau ke Dokter Grace ini, agak lompat tadi. Seseorang bisa terkena hipertensi itu kenapa gitu? Apakah dari gaya hidup kah, ataukah seperti apa? Iya, jadi sebenarnya penyebab hipertensi ini ada dibagi dua. Ada yang memang penyebabnya diketahui, tapi itu jumlahnya atau proporsinya hanya sekitar 5%. Itu biasanya terkait kelainan pembuluh darah di ginjal, kurang lebih seperti itu. Tapi sekitar 90%, 95% itu penyebabnya tidak diketahui. Atau kita bisa bilang banyak faktor-faktor pencetusnya, antara lain nih, berat badan berlebih atau obesitas. Kemudian kurang olahraga, kurang aktivitas fisik. Terus keturunan, jadi ayah kandung, ibu kandung, atau saudara kandung lainnya punya darah tinggi, kurang lebih demikian. Jadi banyak faktor. Dan makanan ya, zaman sekarang kan banyak yang serba instan ya.
instan dan kenapa yang instan itu Dan enak? asin-asin ya. Yang asin-asin berarti malah yang mengandung makanan-makanan. Jadi ya kalau yang tadi disebutkan oleh Dokter Grace itu gaya hidup, juga Iya. ada faktor genetika atau keturunan seperti itu ya. Tapi kayaknya lebih banyak ini yang gaya hidup enak itu ya, Iya, yang makan enak ya. enak gitu ya, nggak taunya ada mengandung seperti yang kelebihan garam dan sebagainya. Iya. Oke, terima kasih, pembahasan kita masih melaju terkait kedua penyakit ini dan bagaimana keduanya bisa saling terhubung. Saya mau mengingatkan kembali ke Tribuners sekalian yang mau bertanya supaya jangan meraba-raba informasi. Mungkin kalian bisa membaca artikel di luar sana, tapi takutnya jangan sampai hoax gitu ya. Kita langsung bertanya ke ahlinya saja. Oke, ke Dokter Ivan lagi nih, Dok. Saya punya list pertanyaan banyak banget. Nah, untuk penderita stroke ya, ini sudah masuk di penderita stroke ini. Gejala seperti apa kalau kita kasih bahasa awam kami ya, skala 1 sampai 2 sampai 3 begitu. Di skala yang mana nih keputusan harus diambil bahwa ambil tindakan kayak gitu? Oke. Kalau untuk tindakan operatif sendiri itu kita akan melihat berdasarkan sebenarnya bukan tingkatan, tapi kita lihat dari hasil imagingnya. Jadi Apa itu, Dok? hasil CT scan kepalanya. Oke. Jadi dari hasil CT scan kepala kita akan lihat luas perdarahannya. Dari luas perdarahan itu akan dipertimbangkan, oh ini pasien harus dilakukan tindakan operatif. Karena kalau tidak dilakukan tindakan operatif bisa mengancam nyawa. Itu yang jadi apa istilahnya life saving. Jadi tindakan operasi itu bukan untuk menyembuhkan pasien, tidak, tapi untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi nggak makin lebih buruk gitu. Karena yang kita tahu juga Tribuners seperti angka pastinya sampai sekarang masih terus berkembang begitu ya, tapi skalanya sangat luar biasa karena penyebab kematian tertinggi di Indonesia yaitu stroke. Itulah kenapa dari tahun ke tahunnya di setiap tanggal 29 Oktober itu diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Itu lebih ke menyadarkan atau memberikan penyadartahuan kepada masyarakat lebih luas terkait tingginya angka kematian yang diakibatkan oleh stroke ini, dan agar masyarakat lebih waspada dan juga lebih sehat lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk operasi pasien stroke yang tadi disebutkan adalah pengambilan tindakan setelah adanya CT scan dari kepala pasien itu, berbahaya nggak sih? Karena mikirnya gini sih, Dok. Bedah kepala ya. Kalau bedah itu kan bahasa kedokteran ya. Kalau bahasa awam kami ya kepala dibelah gitu, Tribuners. Kebayang nggak sih kepala kita yang kalau kita ini nggak keras gitu ya. Kalau di sini kan kita masih bisa ini kan kulit gitu. Kalau sobekan gini tinggal dijahit gitu. Tapi kepala bayangkan aja. Tolong dijelaskan. Jadi kalau untuk operasi bedah otak untuk stroke ini biasanya yang utama kita akan tujuannya untuk evakuasi perdarahan. Semua tindakan operasi itu sebenarnya berisiko. Risikonya ya semua operasi pasti ada punya risiko, mulai dari hanya perdarahan kecil, kan kita buka sesuatu yang buat luka baru ya. Jadi infeksi bisa, dan pendarahan masif dan sebagainya, sampai yang paling jelek pun meninggal di meja operasi pun bisa aja terjadi. Walaupun di zaman sekarang, zaman modern makin kurang. Kita istilahkan risiko di meja operasi itu sebenarnya mirip kalau kayak kita naik pesawat. Oke. Kenapa? Karena kita naik pesawat juga kita punya risiko jatuh, meninggal juga. Gitu. Jadi sebenarnya operasi itu sesuatu yang berisiko, sama seperti kita melakukan sesuatu aktivitas pun ada risikonya. Kita mengendarai mobil, kita mengendarai sepeda motor pun ada risikonya. Nah itu risiko itu pasti akan sama dokter bedahnya pun akan berusaha untuk meminimalisir risiko tersebut. Itu pasti. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting peralatannya udah makin maju, makin modern. Zaman sekarang risiko itu pasti turun dengan sendirinya, komplikasi itu. Seperti itu. Mohon maaf, adakah yang meninggal di meja operasinya, Dok?
Selama ini tidak ada. Alhamdulillah. Selama ini tidak ada. Iya. Alhamdulillah. Kita bayangin nggak buka kepala itu kayak gimana. Nanti mungkin pertanyaan ini akan didalami setelah ini lagi. Tribuners, kalian ada pertanyaan nggak sih? Kalau ada pertanyaan langsung di-share di grup ya. Ada? Kalian kasih kode kayak. Oke, wait. Ini di grup nanyain berita udah pada naik belum? Bentar ya, sabar ya Tribuners gitu. Oke, ada pertanyaan nih dari Tribuners. Oh, ini ada komentar nih. Yang biasanya darah tinggi dan suka marah-marah tuh wajib nonton deh. Ini sebenarnya diagnosa dari masyarakat sendiri gitu. Karena misalkan ada marah-marah gitu ya, kalau nggak lagi PMS ya itu lagi darahnya lagi naik tuh. Sebenarnya itu cuman pendapat saja atau gimana sih Dok? Boleh dijelasin aja biar Tribuners paham juga. Iya. Jadi kondisi tertentu tuh seperti kurang tidur, bergadang. Nah, marah-marah, lagi emosi, stres, banyak pikiran tuh memicu sih tekanan darah akan naik. Tapi apakah setelah dia cukup tidur, terus nggak ada pikiran lagi, apakah tekanan darahnya tetap di atas 140/90? Kalau misalnya tidak ada, berarti ya memang pencetusnya hanya karena kurang tidur atau karena marah-marah gitu, bukan bener-bener darah tinggi. Tapi kalau memang dia 2 kali pengukuran, sudah cukup tidur, nggak ada lagi beban pikiran, tapi tensinya masih 150/100 katakan, berarti dia memang hipertensi gitu. Baik. Ya, saya menyambung aja ya Dok ya. Apakah hipertensi ini hanya menyerang lansia misalnya di atas 62 tahun ataukah dari anak muda di awal 20-an juga berpotensi terkena hipertensi? Iya. Nah, itu tadi kan dibilang lifestyle ya penyebabnya salah satunya. Jadi makin kesini sih usianya makin lebih muda ya, lebih earlier gitu. Bahkan kalau dulu waktu belajar di kedokteran biasanya usia-usia di atas 40 tahun baru tekanan darah akan naik. Sekarang usia-usia di bawah 30 tahun pun tekanan darah bisa tinggi atau di atas 140/90 gitu. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang hadir dengan inovasi makanan enak-enak ya Tribuners. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Tribuners. Ada Manuhutu yang bertanya ke Dr. Ivan. Kenapa pasien stroke susah sekali sembuhnya normal, terus proses pemulihannya tuh lama gitu? Iya. Jadi sel saraf itu atau dalam bahasa kedokterannya disebut neuron, itu sel yang unik. Jadi dia tidak bisa beregenerasi. Jadi kalau dia udah mati, dia mati. Jadi misalnya dia terjadi kematian akibat stroke, sel-sel saraf itu mati, dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Yang ada adalah sel-sel saraf di sekitarnya dia berusaha untuk menggantikan fungsi dari sel saraf yang sebelumnya. Gitu. Jadi itu namanya neuroplasticity. Jadi sel saraf pendukung di sekitarnya akan berusaha untuk menggantikan sel itu. Dan kapan sih neuroplasticity itu gampang terjadi? Maksudnya pemulihan itu gampang terjadi? Itu menyangkut dengan usia pasien. Jadi kalau pasien masih balita, masih ke anak-anak, itu lebih cepat dia akan memperbaiki fungsi, membantu. Balita bisa kena stroke? Ya, ada pendarahan intrakranial, tapi biasanya bukan karena hipertensi. Karena gangguan faktor pembekuan. Gangguan faktor pembekuan ya. Wow, risikonya luar biasa. Baik, Tribuners, ada lagi nih. Ada yang sorry, Dr. Grace, dokter ini tanya ke Dr. Aurora dong, kenapa jantung saya berdetak kencang kalau lihat. Aku jangan abu-leke Tribuners ya, abu-leke sekali kalian nih. Oke, kita langsung ke segmen berikutnya yakni pencegahan dan penanganan ya. Untuk pencegahan dan penanganan saya yakin pasti bahwa semua penyakit karena perkembangan keilmuan dan segala macam pasti menemukan solusi-solusi lah, cara-cara untuk bisa keluar dari sebuah penyakit dan lain sebagainya. Untuk kedua penyakit ini baik hipertensi maupun stroke bisa disembuhkan. Mungkin saya ke Dokter Grace dulu. Jadi unik nih hipertensi atau darah tinggi. Penyakit ini nggak bisa sembuh
Beda sama batuk pilek gitu ya, dikasih antibiotik, obat batuk, obat pilek dia sembuh, nggak perlu minum obat lagi. Tapi kalau sudah benar-benar terdiagnosis suatu hipertensi, dia tidak bisa sembuh. Jadi kalau minum obat, terus tensinya jadi 120/80, obatnya di stop nggak? Nggak di stop. Orang-orang mitosnya kalau minum obat lagi nanti tensi saya tambah turun. Tapi ternyata konsepnya tidak demikian. Jadi hipertensi ini tidak bisa disembuhkan, tapi istilahnya adalah dikontrol atau tidak bisa dikontrol. Berarti seorang pasien hipertensi itu dia selama hidupnya Betul. hidup dengan obat. Betul sekali. Obat dan tentunya gaya hidup. Ya kan? Obat dan gaya Iya. hidup begitu ya. Kalau misal kayak tadi saya masih gimana gitu karena tidak bisa disembuhkan, otomatis dia akan hidup dengan perawatan itu selama hidupnya. Dan ketika tensinya turun di bawah 140/90, obat-obat itu masih terus dikonsumsikan. Terus dikonsumsikan, dan itu artinya target pengobatan kita tuh mencapai target tekanan darah di bawah 140/90. Jadi sudah on track, tidak perlu lagi tambahan obat. Tapi kalau andai kata dapat 1 pil hipertensi, kemudian di tensi berulang hasilnya 150/95 katakanlah. Artinya belum di bawah 140/90. Iya. Kita harus naikkan dosis atau tambah pil yang lain gitu. Yang paling parah ada sampai di tensi ke angka berapa tuh? Paling parah bisa sampai 200, bahkan 200 kalau yang tadi. sampai Berarti itu yang perdarahan. menyebabkan pembuluh darah pecah ya? Iya. Oke, I see. Saya dapat banyak banget insight ya soal kesehatan dengan ngobrol sama ahlinya, sama dokter di sini. Ada lagi yang nanya, ini jalur pribadi semua pertanyaannya di komen tahu di ini banyak banget yang ngirim pertanyaannya jalur pribadi. Oke, ini masih di hipertensi nih. Apakah bisa kena di anak-anak nggak? Kalau tadi saya singgungnya usia di awal 20-an ya. Anak-anak terkena? Bisa. Kenapa itu bisa begitu? Perasaan anak-anak gitu ya. Kalau gaya hidup ya dia juga belum menjalani gaya hidup yang Tadi yang pilihan kedua, hipertensi yang ada penyebabnya, biasanya kelainan pembuluh darah ginjal atau kelainan genetik tadi ya. Iya, atau hormonal, endokrin gitu ya, hormonal kurang lebih seperti itu. Bisa terjadi. Cuman kalau anak, memang nanti dia pengukuran tensinya itu harus berdasarkan usianya. Jadi ada flowchart, ada grafiknya. Tidak bisa dibilang 150 udah pasti darah tinggi pada anak, atau sebaliknya 130 belum tentu darah tinggi pada anak. Tapi dia harus membandingkan dengan grafiknya ya. Gitu. Tapi nanti jelasnya tuh sama dokter spesialis anak sih. Oke sih. Jadi jangan lupa kalau kalian melihat tanda-tanda itu, lebih baiknya sih check up ya. Betul, biar dicek bisa berkala. gitu, biar bisa lihat secara keseluruhan juga apa yang perlu ini, dan jangan salah-salah untuk masuk pintu dokter yang mana nih kayak gitu. Oke, Dokter Ivan gimana? Apakah penyakit stroke ini bisa disembuhkan? Ya, kalau penyakit stroke ini sebenarnya nggak bisa disembuhkan ya. Tadi saya udah katakan bahwa stroke ini pendarahan di otak, di mana fungsi sel saraf itu dia tidak bisa beregenerasi. Berbeda kayak kita luka di kulit, sel-sel di kulit bisa tumbuh kembali. Kalau sel saraf itu dia kalau sudah mati aja, dan proses pemulihannya itu atau rehabilitasinya itu lama. Jadi sel-sel saraf yang di sekitarnya menggantikan fungsi sel saraf yang mati, berusaha menggantikan. Itu kenapa rehabilitasinya lama untuk mencapai fungsi, misalnya pasien bisa jalan kembali atau menggunakan anggota geraknya yang sebelumnya kelemahan itu bisa bergerak kembali, itu prosesnya lama. Nah, itulah kenapa stroke ini memang jadi penyakit yang menyebabkan kecatatan tertinggi di dunia, atau kelumpuhan biasanya disebutkan seperti itu. Lalu untuk penanganan nih, hipertensi sendiri, kalau tadi dokter bilang ada pengobatan, rawat dan segala macamnya, ada sampai yang paling parah apa sih untuk pengobatannya? Paling berisiko lah.
Tentunya kalau beresiko berarti sudah ada komplikasi. Kalau tadi yang kita singgung yang stroke perdarahan, kedua dia bisa, kalau di bidang saya di bidang jantung, dia bisa beresiko penyakit jantung koroner, penyumbatan, atau yang paling membahayakan lagi pembuluh darah nadi utama atau aorta yang paling besar yang dekat dengan jantung. Kalau tensinya terlalu tinggi, itu bisa pecah. Atau yang dikenal dengan nama diseksi aorta. Itu bisa sampai pasiennya bisa, kalau tidak tertolong, tidak dikenali, bisa meninggal mendadak. Jadi sebetulnya poinnya adalah kenali dulu saya hipertensi atau tidak gitu, karena dia nggak ada gejalanya. Jadi dia memang hanya by number, angka aja, angka dari tensi aja gitu, bukan dari keluhannya yang sering sakit kepala gitu. Kadang nggak ada, hanya berdasarkan angka pengukuran. Angka pengukuran ya. Sekali lagi gejalanya tidak ada, harus ditensi dulu Tribuners. Baik, bagaimana dengan stroke, Dok? Untuk pengambilan tindakan operasi misalnya. Iya, kalau untuk tindakan operasi kita akan sangat tergantung dengan imaging atau CT scan di sini. Jadi dengan CT scan khususnya di Kota Ambon ini, CT scan yang ada sekarang di 3 rumah sakit ya. Di Leimena, di Siloam, sama di Rumah Sakit Tentara di RST. Dari ketiga rumah sakit itu yang bisa memastikan bahwa ini jenis stroke apa gitu. Setelah itu nanti kalau memang stroke pendarahan, kita akan mempertimbangkan ini butuh penanganan bedah berdasarkan luas perdarahan yang terjadi di kepala. Misalkan pembuluh darah pecah itu biasanya pengambilan tindakan operasi apa tuh? Kayak saya pernah dengar yang namanya kriostomi. Kraniotomi. Iya, kraniotomi. Kraniotomi, jadi operasi membuka batok kepala. Jadi kita namanya kraniotomi evakuasi. Jadi kita buka batok kepala, kemudian kita buka selaput otaknya, dan kita masuk ke dalam jaringan otaknya untuk mengambil clot darah itu, dan kemudian sumber pendarahannya dikoagulasi atau dihentikan gitu. Wow, ini kayak gambarnya tuh keputar gitu kan di kepala saya pas ngebuka batok kepalanya, gitu. Dok, ini kita bukan melenceng lagi sih, tapi saya penasaran aja ketika membuka batok kepala atau melakukan tindakan itu, apa sih yang dipikirkan? Yang dipikirkan ya cepat segera dievakuasi darahnya dan dihentikan pendarahannya. Karena kalau jadi ada istilahnya brain is time. Jadi kalau semakin lama stroke ini ditanganin, misalnya memang luas pendarahan cukup besar, kemudian berlama-lama dengan tindakan operasi menunggu buying time, itu makin jelek kondisi pasien dan makin banyak sel saraf yang mati di sekitar pendarahan itu. Oh, berarti semakin lama tindakan operasi dilakukan, semakin jelek kondisi pasiennya. Seperti itu. Berarti memang saat di ruang operasi itu saya ngebayanginnya berkutat sama waktu. Iya, gitu. Jadi memang operasi bedah saraf itu teamwork. Mungkin dokter bedahnya hanya satu, atau kalau ada teman mungkin bisa berdua. Tapi di samping itu teamwork dengan dokter anestesi, dengan teman-teman perawat yang membantu, itu harusnya sangat kompak ya dalam tim. Jadi mereka sudah tahu, oh begitu selesai ini harus saya kasih ini. Itu harus sangat terjalin supaya menciptakan sebuah tindakan atau ruangan operasi itu berjalan sangat lancar dan cepat. Baik, untuk skala kesuksesan lah untuk operasi yang tadi disebutkan apa? Siap. Kraniotomi evakuasi. Nah, itu. Sejauh ini di Ambon sendiri saya mungkin udah ada 15 pasien yang dioperasi dengan berbagai jenis ya tindakan. 15 orang dalam kurun waktu 2 bulan ini? 1 bulan. 1 bulan, wow. Jadi dari KLL, cedera kepala, stroke spontan, ataupun pasien-pasien hidrosefalus yang dipasangin VP shunt, semuanya pulang dengan baik yang dioperasi. Pasca operasi itu butuh berapa lama begitu agar dia misalkan bisa kembali berrutinitas? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi makin cepat pasien itu yang memang harusnya dioperasi itu ditanganin, dia akan bangun dengan segera lebih cepat juga. Makin lambat ditanganin, makin lambat juga.
pasca operasinya pemulihan. Baik, Gitu. baik. Wow, luar biasa. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa baik Dokter Ivan dan juga Dokter Grace ini saat ini bertugas di RSUP Dr. Jele Mena ya. Kita mungkin akan bertanya terkait dengan fasilitas yang mendukung kerja-kerja kedua dokter di RSUP Dr. Jele Mena, supaya ini juga bisa kasih insight ke Tribuners nih. Kalau mau berobat juga harus dilihat nih seperti apa penanganannya, misalkan di RSUP Dr. Jele Mena seperti apa. Dari Dokter Grace silakan. Oke. Jadi ini terkait hipertensi. Tadi saya udah katakan ya bahwa kalau seseorang itu hipertensi, kenaikan tekanan darah sekitar 20 mm Hg, dia berisiko untuk menyebabkan penyakit jantung koroner 2 kali lipat dari orang yang tidak hipertensi atau tekanan darahnya terkontrol. Jadi biasanya kalau pasien-pasien hipertensi berobat di Lemena, tentunya akan kita lihat nih evaluasi, dia sudah ada komplikasi ke jantung atau tidak. Taunya dari mana nanti? Dari pemeriksaan nomor 1, pasti rekam jantung. Dicari ada pembengkakan atau pembesaran jantung tidak. Atau bahkan ada tanda-tanda ke arah penyakit jantung koroner atau tidak. Terus yang kedua, biasanya kita lakukan USG jantung atau ekokardiografi. Di situ bisa kelihatan jantungnya tambah besar, kemudian bisa dilihat lagi ototnya tuh makin tebal atau tidak. Itu paling sering komplikasi hipertensi yang tidak terkontrol ke jantung tuh adalah ototnya makin tebal. Nanti ketika ototnya makin tebal, katupnya atau klep di jantungnya pun bisa bocor gitu. Bocornya mulai dari ringan bahkan sampai berat. Atau pada keadaan yang sudah advance, yang sudah lebih lanjut, jantungnya tuh pompanya sudah turun. Jadi tadinya melar atau tebal, sekarang udah jadi melar gitu, kayak balon gitu ya. Tekanannya makin tinggi, jadi dia akan melar. Kemudian pembuluh darah jantungnya atau yang aorta tadi, nadi yang besar, itu pun bisa melebar. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan EKG, kok ada kecurigaan nih penyakit jantung koroner, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan treadmill, atau itu bisa jadi paket medical check up ya untuk screening penyakit jantung koroner. Jadi waktu di treadmill, pasien disuruh lari, itu dilakukan rekam jantung. Biasanya kelihatan tuh kalau lagi udah lari dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian nadinya udah di atas 150-an tuh kelihatan ada perubahan EKG. Biasanya itu sugestif ke arah penyakit jantung koroner gitu. Nanti kalau misalnya ini treadmillnya positif atau ada kecurigaan ke arah penyakit jantung koroner, biasanya kita akan lakukan kateterisasi koroner. Jadi dievaluasi atau dipotret koronernya, dikasih obat, dilihat beneran nggak ada penyumbatan atau tidak. Nah, Lemena sekarang nih ruang kateterisasinya udah ada, sedang menuju atau dalam perjalanan untuk melakukan tindakan kateterisasi koroner. Jadi nggak usah nanti jauh-jauh ke mana, Makassar, Surabaya, Jakarta gitu. Iya, karena seperti yang kita tahu bahwa daerah kita yang terdiri dari daerah kepulauan ini sulit begitu ya untuk bisa menjangkau fasilitas kesehatan, rumah sakit misalnya. Dari daerah-daerah udah bertumpuk di Ambon, tapi di Ambon juga tidak ada peralatan yang mumpuni, dokter yang mumpuni begitu, dan ujung-ujungnya dikirimkan lagi ke Makassar misalnya, ataupun rumah sakit yang lebih besar di kota-kota besar misalnya. Namun beruntungnya karena di RSUP Dr. Jele Mena ini sudah dilengkapi dengan tenaga dokter yang bagus dan juga fasilitas yang mumpuni. Kita mau dengar dulu dari dokter bedah saraf, Dokter Ivan. Ya, kalau untuk tindakan operatif bedah saraf sendiri di RSUP Jele Mena ini udah cukup fasilitasnya udah cukup mumpuni ya. Jadi kita udah punya bor yang otomatis. Jadi untuk membuka batok kepala itu kita butuh bor. Bor, oke. Bor. Jadi ya ada yang manual, ada yang otomatis. Otomatis kita kerjanya jauh lebih cepat gitu, tidak memerlukan tenaga berlebihan gitu. Di Lemena sendiri sudah punya bornya, kemudian sudah punya mikroskop. Jadi mikroskop khusus untuk bedah saraf. Jadi operasi mikro bedah saraf pun sudah bisa dilakukan. Wah, itu sangat luar biasa sekali ya dukungan dari fasilitas yang ada di dokter rumah sakit RSUP Dr. Jele Mena.
Oke, Tribuners, ini sudah ada yang komen-komen lagi, Dok. Saya ke kolom komentar dulu ya, yang tanya anak-anak bisa mengalami hipertensi tadi udah dijawab ya. Ada lagi, karena mumpung dokter jantungnya ada di sini, spesialis jantung ada di sini, jadi ada yang bertanya kalau scuba diving itu berpengaruh ke jantung nggak? Nah, menarik tuh. Kebetulan hobi saya juga diving nih, cocok nih. Wah. Jadi memang pada penyakit-penyakit kardiovaskular atau jantung ya, termasuk si hipertensi, ada beberapa standar atau dia harus melakukan screening terlebih dahulu. Jadi yang sebenarnya kasus paling bahaya untuk para scuba diving tuh ya memang selain jantung dan hipertensi, yang kedua adalah bocor di sekat atriumnya. Jadi salah satu jantung kan memiliki 4 ruangan. Nah, salah satunya tuh ada sekat. Kita bisa sering menyebutnya sebagai patent foramen ovale. Itu harusnya nutup waktu dia bayi. Tapi kalau dia tidak menutup, kadang nggak ada gejala. Tapi pada penyelam-penyelam ini, dia kan akan turun ke bawah ya, dengan kedalaman yang kalau dia kelasnya advance, berarti kan dia udah bisa di atas 20 meter gitu. Nah, itu bahayanya ketika dia asen atau naik, ya nitrogen atau dia terbentuk bubble, gas, itu dia akan masuk ke celah itu, rongga atau patent foramen ovale itu, kemudian bisa ke tempat tertinggi yaitu otak, lama-lama jadi stroke. Itu yang membahayakan. Jadi itu biasanya sih kalau penyelam-penyelam yang profesional atau memang dia hari-hari rutinnya kerja demikian, ya dia harus screening minimal melihat ada tidak sekat itu. Karena itu bawaan lahir ya, harusnya idealnya menutup di usia bayi. Baik. Untuk apa ya, langkah pertama atau pertolongan pertama ketika hal itu terjadi, misalkan ke si penyelam ataupun yang tiba-tiba terkena itu, Dok. Tentunya ya dia harus ke rumah sakit, dilihat dulu gejalanya apa, memang ke arah stroke kah atau ke arah penyakit dekompresi lainnya. Kalau memang ke arah penyakit dekompresi kan di rumah sakit Lemena juga punya fasilitas hiperbarik chamber ya, jadi bisa dilakukan tata laksana dini ya, awal ya. Kurang lebih demikian. Baik, Dokter Ivan, mungkin boleh inline us gitu terkait dengan pencegahan agar tidak terkena stroke terutama di usia muda. Oke, jadi memang kalau stroke itu kan kita ada bagi faktor resiko itu ada yang bisa modified sama yang tidak bisa. Yang tidak bisa ya salah satu usia. Usia itu makin lanjut pasti resikonya makin besar juga. Nah, yang bisa dimodified seperti gaya hidup, lifestyle, kemudian adanya hipertensi yang dikatakan Dr. Grace. Jadi kita harus kontrol tensi kita. Jadi harus sampai mencapai target tensi itu di bawah 140 per 90. Nah, itu harus dicapai. Jadi selama kita kontrol tensi kita jaga pola hidup kita, konsumsi makanan fast food atau instan itu dikurangin. Ya kita harapkan sih supaya tidak terjadi mengalami kejadian stroke itu. Dokter Grace, ada yang mau ditambahin untuk pencegahan? Iya, Kemenkes tuh punya tagline sih sebenarnya untuk pencegahan hipertensi ya, cerdik ya. Mungkin kalau yang dokter umum yang kerja di puskesmas pasti hafal sih. Singkatannya, tagline-nya itu adalah cerdik. Singkatannya nomor 1 tuh C-nya adalah cek tensi secara berkala. Ini penting nih. Kadang orang nggak ada keluhan lah, nggak mungkin lah saya sehat sih, gitu ya. Jadi ya mungkin kalau usia masih muda mungkin bisa tiap bulan kan mudah ya ke puskesmas, atau sekarang kan sudah ada alat tensi yang otomatis ya, jadi bisa dikerjakan oleh orang awam gitu, nggak harus non medis juga bisa. Nomor 2 itu enyahkan asap rokok. Jadi kalau ditanya 1 batang rokok boleh nggak atau nge-vape boleh nggak, tuh bener-bener no. Nge-vape juga ya, big no. Kalian bisa denger ya? Ini bisa lebih kenceng lagi nggak sih? Oke, silakan dong. Oke, jadi enyahkan asap rokok ya, mau aktif mau pasif tuh ya say no gitu ya, big no lah. Terus R yang ketiga regular activity, jadi dia harus
meningkatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik pasti orang taunya olahraga, tapi nggak cuma itu. Aktivitas fisik itu salah satunya kayak kalau kita mau ke kantor atau ke mall, kita pilih naik lift gitu. Nah ganti, sekarang kita naik tangga. Nah itu udah meningkatkan aktivitas fisik gitu. Atau yang memang harusnya olahraga setiap hari 30 menit minimal setiap hari ya. Olahraganya mungkin jogging atau lari santai. Ya kalau dia syukur-syukur bisa main bola ya boleh lah. Workout di rumah terhitung nggak? Boleh. Pakai Zoom ya, pakai Zoom atau YouTube ya. Iya boleh. Senam apa yang biasa kalau SMA itu masih bisa dipakai tuh, saya lupa. SKJ. Iya. Terus yang keempat D-nya itu diet seimbang. Jadi berarti konsumsilah buah sama sayur. Baru I-nya adalah istirahat cukup, nggak boleh bergadang. Jadi minimal tidur tuh sekitar 7 jam. Dan terakhir K-nya kelola stres. Jadi nggak boleh banyak pikiran. Nggak boleh banyak pikiran. Happy, healing. Healing tai kucing kita. Oke, sorry. Baik, Tribuners, nggak terasa nih obrolan kita udah sampai ke penanganan. Ini udah, nanti kalian curhat ya. Kayaknya kenal sama Dokter Grace, maka pertanyaannya tuh iya. Ini apa namanya, wartawan Kompas TV. Temen diving nggak sih? Oh iya. Bisa jadi. Mungkin. Dia soalnya mermaid, tapi versi laki dia. Oke, terima kasih sekali lagi narasumber saya, Tribuners kalian yang masih tetap mengirimkan pertanyaan. Goodbye untuk saat ini ya. Nanti kita akan, mungkin kedepannya kita bisa undang lagi ya dokter-dokter dari RSUP Dr. Jileimena untuk bisa memberikan kita pemahaman terkait dengan mitos atau fakta kesehatan, supaya kita tuh tidak meraba-raba informasi atau membaca sepenggal artikel yang sumbernya juga tidak jelas seperti itu ya. Di tribunambon.com, tepatnya di Tribun Bastory Bincang Sehat bersama para ahlinya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Grace dan juga Dr. Ivan sudah mau gabung bersama kami di obrolan kali ini, Tribuners. Sekali lagi manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita seperti yang dijadikan sebagai tema Hari Stroke Sedunia di 2022 ini, agar cek kesehatan kita secara berkala seperti yang disampaikan oleh Dr. Grace, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang menakutkan. Tadi saya kalau pribadi saya mengatakannya sih menakutkan. Kita akan dengarkan closing statement dari kedua dokter. Saya mulai dari Dr. Ivan, silakan. Ya. Kalau dari saya, brain is time, jadi otak kita itu sangat berharga, dan apabila terjadi hal-hal yang seperti tadi disebutkan, misalnya kita ada gejala-gejala stroke, segera bawa diri Anda atau keluarga Anda ke IGD terdekat yang Anda tahu bahwa di situ ada fasilitas yang bisa mendiagnostik secara cepat. Ya, yang saya tadi sebutkan CT scan. Jadi rumah sakit yang memiliki CT scan inilah yang harus Anda tuju. Itu untuk mempercepat langkah Anda untuk mendapatkan terapi yang terbaik. Baik. Oke, Dr. Grace, silakan. Iya. Kalau tadi Dr. Ivan, time is brain ya dok. Kalau saya, time is muscle. Jadi, kenali dulu nih darah tinggi. Cepetan tahu darah tinggi atau enggak sebelum tadi otot jantungnya menebal gitu. Makanya istilahnya time is muscle gitu. Oke. Dan obat darah tinggi kalau udah diberikan oleh dokternya harus diminum seumur hidup. Ya. Terus kalau ada mitos merusak fungsi ginjal, tekanan darah nggak terkontrol sendiri itu pun bisa merusak fungsi ginjal gitu. Jadi setidaknya dokter itu pasti memberikan obat, dia udah tahu dulu baseline atau dasar fungsi ginjalnya, nggak mungkin dikasih yang merusak fungsi ginjal gitu. Jadi harus diminum seumur hidup, walaupun kayaknya pil obat darah tinggi atau obat jantung tuh banyak banget ya. Baik. Oke, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan nikmat kesehatan ya. Supaya kita bisa menjalankan rutinitas sehari-hari dengan gembira dan membawa keberkahan kepada sesama. Saya Ajeng Hatalea dan narasumber saya Dr. Ivan dan juga Dr. Grace, kita pamit dari Tribun Bastory untuk edisi hari ini. Jumpa di episode berikutnya. Amato, boleh Amato sama-sama? Amato.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.